Shalom Sobat Youth GKI Kanaan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam Saat Teduh Bareng Yuk di hari Senin ini, tanggal 6 September 2021 dengan tema Kenali Suara Tuhan. Yuk kita baca dari 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 28 sampai dengan 37. Tetapi jawab Mika, "Jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku." Lalu disambungnya, "Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian." Sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat Raja Yehuda ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, "Aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu." Lalu menyamarlah Raja Israel kemudian masuk ke pertempuran. Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya, 32 orang banyaknya demikian, "Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja." Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, "Itu pasti Raja Israel." Lalu majulah mereka untuk menyerang dia, tetapi Yosafat berteriak. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, "Putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka." Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan raja tetap ditopang berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu sampai ia mati pada waktu petang. Darahnya mengalir dari lukanya ke dalam palung kereta. Kira-kira pada waktu matahari terbenam, terdengarlah teriakan di sepanjang barisan tentara itu, "Masing-masing ke kotanya, masing-masing ke negerinya, raja sudah mati." Maka pulanglah mereka ke Samaria, lalu mereka menguburkan raja di Samaria. Sobat Youth, dari bacaan ini kita melihat bahwa ada roh-roh yang memang Tuhan izinkan memperdaya Ahab agar nubuat yang diutarakan nabi-nabi Tuhan terwujud. Ini pernah juga dicatat Alkitab dalam 1 Samuel 16 ayat 14, ketika Saul ditolak oleh Tuhan. Nah, Ahab nih Sobat Youth telah menjalani hidup yang penuh kejahatan dan melawan Tuhan. Waktu ia mendengar suara Tuhan melalui Elia, ia memilih untuk tidak taat. Tentu Elia harus berbicara keras agar Ahab bertobat. Namun, hati yang keras dan bermusuhan dengan Tuhan telah membuat Ahab tidak bisa lagi mengenali suara Tuhan. Bahkan saat hidupnya bergantung pada kebenaran itu. Sedih ya? Sobat Youth, interaksi antara Ahab, Mika, dan Zedekia menunjukkan kegalauan yang tak berakhir baik maupun logis. Ahab menghukum Mika seolah-olah dia itu tawanan, agar dia bisa kembali. Namun, Mika dengan lantang menyoroti kacaunya pemikiran Ahab, yaitu hendak mengatur segalanya agar keinginannya dituruti oleh Tuhan. Akan tetapi, tindakan tegas yang diambilnya menunjukkan pemikirannya enggak masuk akal dan dia dirasuki keinginan yang akan membawanya mati di medan pertempuran. Pada akhirnya, siapa yang membunuh Ahab, Sobat Youth? Tidak ada yang bisa membuat klaim itu, bahkan pihak lawan sekalipun. Alkitab menyoroti bahwa kematian Ahab akhirnya terjadi bukan karena jasa satu orang tertentu, bukan pula karena kegagahannya melawan panglima atau pahlawan besar tertentu, Sobat Youth. Ia mati semata-mata karena panah yang ditembakkan secara asal. Sobat Youth, Ahab adalah seorang raja besar, tetapi sayangnya ia membuat banyak pilihan yang salah dalam hidupnya. Pilihan-pilihan itu tidaklah spektakuler, melainkan pilihan-pilihan yang juga kita buat dalam hidup kita. Misal, memilih pasangan, memilih mengendalikan hasrat diri, memilih untuk mengenali suara Tuhan dalam keseharian hidup.
Marilah kita melatih kepekaan kita dengan menjalani kehidupan bersama Tuhan, agar dalam momen-momen kehidupan yang susah ini, kita memiliki kepekaan untuk mengenali yang mana sih suara Tuhan itu. Tuhan memberkati. Sobat Yuti Kanan, itu tadi satu di kita yang dibawakan oleh Los Yunita. Nah teman-teman, Los Yunita tadi ingetin lagi nih buat kita semua untuk lebih peka mengenal suara Tuhan. Saat kita senang, sedih, kecewa, maupun dalam keadaan hidup apapun, kita harus percaya dengan suara-suara Tuhan dan kita harus peka dengan suara-suara Tuhan. Nah untuk itu teman-teman, yuk kita bersatu dalam doa untuk minta bantuan dari Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga. Tuhan, terima kasih atas berkat saat teduh yang Kau berikan melalui Los Yunita. Hari ini ya Tuhan, kami diingatkan untuk lebih peka, lebih memiliki kerendahan hati, kami dapat mengenal suara-suara-Mu ya Tuhan. Sehingga kami nggak jatuh dalam pilihan-pilihan yang salah ya Tuhan. Bimbing kami, sertai kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengenal suara-Mu lebih dalam setiap harinya. Dan kami dapat menjalani aktivitas kami yang dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon amin. Nah, itu aja teman-teman saat teduh kita hari ini. Jangan lupa besok kita akan ada satu teduh lagi di channel YouTube ini dan di IGTV ini ya. Jangan lupa juga setiap hari Sabtu jam 7 malam kita akan ada Zoom Fellowship. Nah, nanti linknya akan dibagikan di grup WA, grup lain dan di Instagram Yuti Kanaan. Nah, teman-teman, kalau teman-teman punya pergumulan, permasalahan, yuk kita sama-sama sharing, sama-sama cerita. Nanti teman-teman bisa DM di Instagram Yuti Kanaan dan akan dibales oleh cici-cici koko-koko di sana. Have a blessed day teman-teman, jangan lupa saat teduh lagi ya besok. God bless you.